Tapi beberapa tahun yang lalu itu ada kafe yang mempekerjakan orang-orang bisu, apa orang-orang tuli gitu ya, orang-orang bisu ya. Antara itulah, pokoknya ada di Fatmawati. Itu berarti termasuk social entrepreneurship, Pak? Itu social entrepreneurship. Tapi nggak tahu masih ada atau nggak. Iya sih. Hopefully masih ya, karena itu menurut saya itu mulia banget ya. Mulia banget. Amin. Iya. Dari mana? Untuk menciptakan impact kan tetap butuh dana kan? Iya, betul. Dananya dari mana? Dananya dari keuntungan bisnis. Tapi kalau gitu bedanya dengan non-profit organization apa, Pak? Tapi berarti balik lagi, Pak, apakah pelaku social entrepreneurship itu harus pemerintah atau dari satu komunitas atau bisa dilakukan secara individual? Individual justru kebanyakan pelaku pariwisata social entrepreneurship itu malah individual di dunia ini. Gitu. Bahkan kemarin itu Selamat datang di Youthpreneur Hub, Pusat Inspirasi Bisnis Mahasiswa. Masih bersama saya, Elita, sebagai host kalian. Dan saya telah mengundang Pak Bambang Wiryawan dari Atmajaya, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi, prodinya Hospitality dan Tourism. Selain sebagai dosen, beliau juga sudah menjadi praktisi dan kemudian menjadi pengusaha juga. Begitu ya, Pak ya? Betul. Oke, selamat datang Pak di Youthpreneur Hub. Terima kasih. Bapak boleh cerita dulu nggak Pak? Sebelumnya Bapak bekerjanya sebagai apa? Terus kapan Bapak mau mulai bisnis? Saya itu kalau dari sisi praktisi sebenarnya saya itu praktisi di saya pernah bekerja di berbagai industri. Mau dari perhotelan pernah, dari eksportir furniture pernah, di perusahaan IT pernah, dan terakhir itu saya menjadi bagian dari satu perusahaan Amerika namanya Expedia Group. Expedia Group itu basically online travel agency. Tapi skalanya global. Jadi dia salah satu online travel agency terbesar di dunia. Di dunia itu sebenarnya ada dua online OTA terbesar. Booking.com dan betul. Expedia Group. Di mana masing-masing itu punya brand masing-masing. Nah, mungkin kalau di Indonesia gitu teman-teman lebih tahunya tiket.com, Traveloka. Itu skalanya masih nasional gitu. Ini skalanya itu global seluruh dunia. Gitu. Office-nya tuh di banyak negara. Termasuk di Indonesia. Terus setelah itu Bapak memutuskan untuk usaha sendiri gitu ya? Usahanya apa aja Pak? Usaha yang saya saya dirikan itu awalnya adalah perusahaan kontraktor. Sebenarnya tidak ada cita-cita untuk bikin usaha bisnis kontraktor ya. Tapi yang namanya opportunity comes begitu saja dan tinggal kita mau accept opportunity itu atau menolak opportunity itu kan. Kebetulan opportunity yang datang adalah untuk bisnis kontraktor. Dimulai dari pekerjaan renovasi beberapa kantor Pegadaian di Jawa Tengah. Jadi saya ikut mengerjakan renovasinya 10 kantor lah di banyak juga di ya. Jawa Tengah, gitu. Dan itu juga yang menarik adalah everything is learn on the go gitu. Karena basis saya itu kan manajemen gitu. Ilmu manajemen, S1 saya manajemen, kemudian studi postgraduate-nya juga manajemen juga gitu kan. Jadi saya nggak ngerti tentang ilmu konstruksi, ilmu interior design itu nggak ngerti. Tapi along the way harus belajar. Jadi saya cuma dikasih waktu 1 bulan untuk belajar semuanya. Sebelum running the show harus ngerti dulu supaya setidaknya tidak terlalu nggak terlalu kosong lah. Iya, itu berarti teknisnya ya yang kita pelajari pada saat terjun ke dunia itu gitu ya Pak ya. Iya.
Tapi saya dulu waktu baru lulus kuliah, kemudian masuk ke dunia kerja juga banyak yang saya pelajari on the job sih. Iya. Maksudnya nggak bisa kan kita, bukan nggak bisa ya, tapi sedikit banget orang yang masuk ke dunia kerja langsung udah paham apa yang harus dikerjakan, kan tetap. Ya, saya setuju sekali sih itu. Memang kenyataannya seperti itu gitu. Apa yang kita pelajari terutama di bangku kuliah 1 itu sebenarnya lebih banyak itu adalah kita di level 1 kita dilatih untuk conceptual thinking. Oh, oke. Conceptual thinkingnya, terus bagaimana menggunakan landasan teori untuk diaplikasikan di dalam real business world gitu kan. Tapi apakah teori ini nanti di real world akan 100% sama dengan yang disampaikan Samuelson atau disampaikan Porter? Biasanya tetap enggak. Ada adaptasinya pasti kan akan ya, adaptasinya. Harus fleksibel juga ya Pak ya. Padahal sekarang kalau di kampus sering diajarkan project based gitu ya, bukan diajarkan sih, tapi praktek pembelajaran ini lebih ke project based. Itu gitu saya sangat setuju, dan itu juga yang saya jalankan di Atmajaya juga dan di Ukrida juga gitu. Iya. Untuk kelas, jadi di Ukrida saya juga mengajar kelas strategic management. Nah, strategic management itu kan pada dasarnya adalah kompilasi dari semua ilmu yang mereka pelajari dari semester 1 sampai semester akhir gitu, ke dalam satu project gitu. Jadi bagaimana kamu menyusun strategi 5 tahun ke depan untuk sebuah bisnis. Nah, ketika menyusun strategi kan komponennya nggak hanya satu komponen, tapi semua fungsi akan saling berhubungan gitu. Iya. Sama dengan kewirausahaan juga kan Kewirausahaan juga. Gitu. Kewirausahaan juga kompilasi dari banyak mata kuliah. Kompilasi itu memang harus project based sih, nggak bisa enggak. Harus langsung real world application-nya bagaimana? Gitu. Ya, sebelum kita lebih jauh ke pembelajaran dan dosennya Bapak ini, Bapak kalau nggak salah ada bisnis lagi. Setelah usaha kontraktor itu, saya juga menjalankan di Jawa Tengah gitu. Menjalankan usaha ya small farming lah. Small farming. Nggak besar, 2 hektar, sekitar 2 hektar. Iya lumayan besar tuh Pak. 2 hektar yang ditanaminya, awalnya kita menanam itu okra. Oh ya. Jadi kami menanam okra untuk kemudian hasil panennya itu nanti di supply ke pabrik. Di mana pabrik ini akan kemudian mengekspor ke Jepang. Oke. Nah, okra sendiri itu juga sayur yang ibaratnya hanya orang Jepang yang doyan. Ya, gitulah. Saya juga kurang suka sih sebenarnya. Orang Indonesia nggak suka gitu kan. Jarang. Jadi apapun seberapapun yang dihasilkan mereka akan terima. Gitu. Oke. Along the way ternyata weather karena sama DPL-nya juga ketinggiannya kurang sesuai dengan tanaman okra gitu kan. Akhirnya kami bertransformasi ke jenis tanaman lain. Itu saat ini yang masih jalan itu adalah edamame. I see. Nah, edamame ini lebih cocok dengan kontur tanah di sana, terus kemudian ketinggian, air. So far masih bagus sih. Tapi seru juga ya Pak ya, kontraktor terus punya farm gitu. Yeah. Menarik banget gitu kalau bisa menjalankan kedua bisnis itu. Iya. Yeah. Kemudian Pak, pertanyaan saya, sebenarnya kan kita topik hari ini tentang social entrepreneurship ya, karena sebelumnya saya pernah diskusi dengan Pak Bambang membicarakan tentang social entrepreneurship. Pak, boleh dijelaskan nggak sih social entrepreneurship itu apa sih? Dan bedanya dengan commercial entrepreneurship ya, berarti ya kalau kewirausahaan yang lebih general ya. Yeah. Bedanya apa tuh Pak? Mungkin sebelum menjelaskan perbedaan, perlu dipahami dulu definisinya dari entrepreneurship itu apa. Boleh, silakan Pak. Definisi entrepreneurship atau kewirausahaan itu banyak sekali definisi yang ada di luar sana. Betul. Tapi saya itu suka dengan satu definisi yang datang dari Norman M. Scarborough dan Thomas W. Simmerer.
Saya rasa definisi yang dari dua tokoh ini adalah definisi yang mewakili jiwa dari kewirausahaan gitu atau entrepreneurship. Definisinya itu adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan cara mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan sebagai rewardnya menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadi. Jadi ini definisi yang sangat lebih luas dibandingkan definisi yang umumnya ada yang lebih dalam menurut saya ya. Karena ini mewakili bisa menjelaskan perbedaan antara entrepreneur dengan pekerja profesional. Kalau seorang entrepreneur atau wirausahawan itu pada dasarnya dari Senin sampai Senin itu adalah pekerja. Seorang weekend itu, kalau weekend bukan berarti libur kan buat pengusaha kan. Betul. Dia tetap pengusaha kan waktu weekend kan. Kalau pekerja kan kalau Sabtu weekend dia bukan pekerja lagi. Statusnya berubah gitu. Family man gitu kan. Tapi kalau seorang wirausahawan dari Senin sampai Senin ya pekerja gitu, ya pengusaha gitu kan. Tidak berubah statusnya gitu. Terus definisi itu juga menjelaskan bahwa kalau membantu menjelaskan bahwa kalau profesional itu mereka hanya menikmati sebagian kecil dari hasil perusahaan. Betul banget. Jangan wirausahawan, entrepreneur itu disebut dia akan menikmati sepenuhnya, baik dalam bentuk uang maupun kepuasan pribadi. Ya kan? Nah, tapi juga disebutkan juga dari definisi itu adalah bahwa meskipun pengusaha atau wirausahawan itu menikmati keseluruh hasilnya itu, tapi mereka juga harus menanggung sepenuhnya risiko. Ya kan, risiko kerugian. Sedangkan kalau pekerja karir itu kalau sampai perusahaannya tutup kan tidak sampai habis-habisan dia. Paling dipecat kan? Iya betul. Ya kan? Paling layoff gitu. Tapi kan tidak sampai harus menanggung hutang perusahaan, terus menanggung beban moral karena dia harus memecat sekian banyak orang. Itu nggak mudah loh. Layoff tenaga kerja itu bukan sesederhana ya you are fired seperti yang banyak dilihat di Hollywood, film karya-karya Hollywood gitu kan, SKS tanpa emosi gitu loh, you are fired gitu kan. Nggak semudah itu, realitinya adalah berat gitu untuk bilang ya sorry ya, we have to let you go, itu tuh not easy gitu, tetap ada emotional sacrifice di situ gitu. Ya Pak, itu perbedaan pengusaha dengan profesional. Nah, terus bedanya dengan social entrepreneurship apa? Social entrepreneurship, satu lagi, kalau entrepreneurship itu commercial entrepreneurship ya. Itu pada dasarnya secara tata kelola usaha itu adalah profit oriented organization. Ya kan? Jadi tujuannya didirikan itu adalah untuk menghasilkan keuntungan yang banyak-banyaknya, besar-besarnya. Ya. Kalaupun ada misi sosial, kita udah mulai masuk ke perbedaannya. Kalaupun ada misi sosial di social entrepreneurship, di commercial entrepreneurship, sifatnya adalah charity atau amal, gitu kan? Ya. Kadang-kadang ini Pak. Kadang-kadang marketing, ya, bahkan bisa jadi bagian dari marketing gitu kan, PR-nya kan, kegiatan PR-nya gitu kan. Nah, itu membawa kita kepada perbedaan antara commercial dan social entrepreneurship. Kalau social entrepreneurship itu adalah commercial entrepreneurship dengan tambahan social mission. Jadi maksudnya gimana Pak? Commercial entrepreneurship dengan mission? With social mission. With social mission.
Nah, maksudnya adalah kalau social entrepreneurship itu tidak hanya mengejar keuntungan, profit. Karena profit itu diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sustainability dari operation kan. Operationsnya betul. Tapi juga diperlukan, tapi mereka juga memiliki social mission untuk mengatasi isu-isu sosial, kultural atau lingkungan. Biasanya 3 pilar itu, 3 pillar of impact yang ingin dicapai oleh sebuah social entrepreneurship, ingin diatasi lewat bisnis tersebut. Oke. Jadi ketika mendirikan social entrepreneurship, goals-nya itu adalah how we can solve social, cultural, and environmental issue through our business. Oke. Jadi caranya untuk bisa mengatasi itu otomatis bisnisnya harus untung. Kalau commercial entrepreneur, saya mendirikan perusahaan ini untuk untung. Kalau social entrepreneurship didirikannya kebalikan, saya ingin menyelesaikan masalah satu isu di satu komunitas. Nah, saya ingin untuk menyelesaikan isu ini, saya melakukannya dengan cara membuat suatu usaha. Di mana usaha ini diharapkan akan membantu komunitas tersebut lewat berbagai cara. Oke. Salah satu mungkin lewat menciptakan lapangan pekerjaan, memberdayakan kaum wanita, ya kan, meningkatkan pendidikan, atau memperbaiki lingkungan, gitu kan. Itu goals-nya dulu, justru social goals-nya dulu yang diutamakan. Gitu. Baru, let's think how to make this business profitable. Karena we need the money, not just to run the business, tapi juga untuk memastikan bahwa our mission, social mission ini nggak berhenti di tengah jalan. Karena untuk creating impact itu kan nggak cukup 1-2 tahun atau 5 tahun, 10 tahun, bahkan untuk creating impact yang benar-benar terlihat. Itu kan butuh waktu yang panjang. Bahkan mungkin impactnya awalnya levelnya baru skala 1 kota gitu kan. Kalau dia ingin meningkatkan impactnya ke level nasional, berarti butuh waktu yang lebih panjang lagi. Nah itu dari mana? Untuk menciptakan impact kan tetap butuh dana kan? Iya, betul. Dananya dari mana? Dananya dari keuntungan bisnis. Tapi kalau gitu bedanya dengan non-profit organization apa, Pak? Nah, kalau non-profit organization itu dia juga punya misi sosial. Iya, betul. Ya. Hanya saja misi sosialnya itu berdasarkan ada atau tidak adanya dana. Kalau ada grant atau hibah, programnya jalan. Tapi kalau donasi kayak gitu, Pak? Donasi ya, misalnya donasi atau hibah itu kalau ada bantuan dia jalan gitu. Kalau nggak ada nggak jalan. Karena dia kan nggak mengejar profit. Jadi nggak ada uang untuk menjalankan program-program gitu. Jadi benar-benar hibah itu 100% ya? dipakai untuk menjalankan program NGO tersebut kan. Termasuk juga di situ kan berarti menggaji pegawai dari NGO tersebut kan. Tapi kan dia tidak menghasilkan profit dari setiap program yang dia jalankan. Artinya dia menjalankan program ini, setelah selesai ya sudah, kita pindah ke program yang lain. Gitu kan. Kalau social entrepreneurship, karena dia masuk ke dalam satu komunitas, dia itu lebih dari sekedar menjalankan program, tapi dia coba untuk shaping the community. Contohnya deh Pak, Bapak pernah. Gini, kasus case study nih. Boleh. Di Brebes. Ada satu desa di Brebes itu hampir hilang dari peta bumi. Kenapa itu Pak? Karena abrasi.
abrasi. Jadi mereka masyarakatnya hidup dari usaha pertambakan. Tambak bandeng, tambak udang, tambak kepiting soka. Kepiting soka itu yang lagi ganti kulit. Bukan. Terus terang itu bukan ganti kulit ya. Oh gitu. Memang kulitnya dicopot. Jadi dia nggak ada cangkangnya? Cangkangnya dicopot, jadi sebenarnya agak kejam sih. Oh. Kenapa jadi empuk? aslinya? Karena cangkangnya dicopot. Oh gitu. Bukan karena ganti cangkang, cangkangnya dicopot ternyata. Saya baru tahu, seperti itu ternyata gitu. Oke. Untungnya saya jarang makan kepiting sih Pak. Saya nggak gitu suka kepiting. Mereka kan kalau membuat tambak itu kan butuh lahan kan? Iya. Nah, lahannya itu kan kalau lahan tanah habis berarti kan dia harus mundur terus. Mundur maju ke laut kan? Maju ke laut. Untuk bikin tambak bandeng dia memang masih di pesisirnya kan? Tapi kan di pesisir awalnya nggak ada hutan bakau berarti dia harus dibersihkan. Oh iya. Untuk dibikin tambak. Terus kemudian hutan bakau yang ada di lautnya gitu, itu juga dipapas untuk bikin tambak udang dan tambak kepiting soka. Nah, karena barrier untuk air pasang itu dihabiskan, otomatis air makin maju, jalan tol ke dalam kan. Nah itu setiap kali sering kejadian mereka banjir itu udah langganan sampai harus sampai tinggi banget ke rumah-rumah. Beberapa rumah harus mulai ditinggalkan karena sudah tidak bisa ditinggali karena air naik, udah level air udah naik gitu. Itu situasi yang masih ini situasi dimana kalau sampai desamu atau kotamu hilang dari peta itu kan gimana gitu kan, sedih banget pasti kamu ya, lahir di situ, keluarga dibesarkan di situ, tiba-tiba harus meninggalkan daerah itu pindah ke tempat lain, itu kan nggak semudah yang dibayang. Sulit gitu kan. Nah, terus ada beberapa orang yang punya inisiatif untuk kita harus melakukan sesuatu nih gitu kan, untuk membuat mencegah ini supaya desanya nggak hilang, mempertahankan keberadaannya. Makanya mereka melakukan reboisasi hutan bakau, penanaman kembali hutan bakau, dan juga mendorong masyarakat tuh lebih lebih aware gitu dalam membuka tambak, jangan lagi mengambil kayu dari hutan bakau. Mengambil kayu karena gini, ternyata bawang merah Brebes itu kan daerah penghasil bawang merah. Bawang merah ketika masih tunas, itu mereka diasepi dulu. Untuk? Nggak tahu prosesnya gitu, diasepin dulu sebelum ditanam. Oke. Nah, ketika diasepin itu dia menggunakan kayu kan. Diambil dari pengasapan. Ternyata yang paling bagus kayu untuk pembakaran itu adalah kayu bakau. Oh. Jadi orang seringkali petani bakau, motongin pohon situ untuk menjadi bahan bakar kayu bakar. Untuk si bawang merah itu. Ya, Oke. Itu juga merupakan salah satu penyebab dari kehancuran desa ini jadinya karena hutannya dipotongin. Hutan bakonya gitu. Singkat cerita, akhirnya mereka minta bantuan dong dari pemerintah. Pemerintah support, bagus kita support. Udah jalan sekitar 10%. Habis itu berhenti, bantuan di pemerintah berhenti. Nah, kan masih banyak yang harus di cover. Iya. Lalu melibatkan NGO yang akan cari dana untuk beli bibit kan, untuk meneruskan reboisasi itu kan. Itu kan butuh biaya bibit, butuh biaya pengolahan bibit, biaya tenaga kerjanya kan. Memang bukan nyebar gitu aja kan, ditanam gitu kan. Iya. NGO masuk, NGO sangat membantu. Tapi itu pun juga mereka hanya sampai 30%. 30%. Masih 70% yang belum tertanam kan. Nah pertanyaannya,
mau kapan selesai kapannya, mau selesai kapan kalau ngandalin government dana terus dari luar ya. Yang ada jalan, nggak ada nggak jalan kan. Padahal ini bekerja dengan waktu kan. Oke. Oleh karena itu mereka harus mandiri. Si desa ini kan? Desanya harus mandiri. Makanya mereka muncul dengan ide membuat wisata hutan bakau. Jadi hutan bakau ini yang sudah ditanam, sudah besar, dijadikan wisata sekalian gitu. Oke. Terus kemudian ibu-ibu di sana ternyata punya kemampuan membatik. Bikinlah mereka batik yang khas Brebes dengan motif yang bertemakan hutan bakau. Hutan bakau, ya. Dan itu juga secara environmentally friendly karena bahan pewarnaan kainnya itu menggunakan kayu baku dapati. Oke. Untuk pewarnaan coklatnya. Gitu. Yeah. Tapi untuk pewarnaan yang lainnya, misalnya warna ungu dan lain itu dari organik juga. Organik ya. Tidak menggunakan bahan kimia. Yeah. Itu satu lembar itu 200 atau 300 ribu. Which is nggak mahal ya untuk batik tulis. Tergantung ya Pak, ukurannya berapa Pak? Berapa meter? 2 meter Pak. Oh ya, oke. Nah, mereka udah itu, terus habis itu bandengnya mau diapain? Kalau bandeng hanya dijual ke pasar harganya cuma segitu gitu. Mereka come up with bandeng cabut duri. Bandeng cabut duri itu jadi bandeng itu kan ikan yang durinya banyak. Enak banget. Enak banget bandeng. Cuman malas banget gitu. Karena durinya banyak. Kalau di presto jusnya hilang. Rasanya jadi beda. Oke. Ya. Tapi kalau dimakan begitu saja, durinya masih banyak. Iya. Makanya mereka menciptakan metode cabut duri. Jadi benar-benar dicabutin durinya. Dijual dengan kondisi tanpa duri. Mentah tapi tanpa duri. Oke. Nah itu mampu meningkatkan nilai jualnya gitu. Dari yang umumnya di pasar cuma berapa, ini jadi lebih berapa, lebih mahal. Karena ada added value-nya gitu ya. Gitu. Udah jalan, udah bagus. Ya. Dan kemudian datanglah COVID. Ke ini pandemi, lagi ya, berhenti lagi karena orang nggak bisa datang ke sana untuk berwisata ya kan. Orang nggak datang ke sana berwisata berarti nggak beli kain batik, nggak beli bandengnya dan nggak beli jajanan khas sana yang dikerjakan sana ya. Tapi mereka sudah mulai kembali lagi, recovery lagi. Nah, dari ketika sebenarnya usaha ini yang mereka jalankan itu dari satu sisi meningkatkan pendapatan masyarakat di luar pertambangannya. Iya. Artinya beban ekonomi itu diperingan dengan menciptakan usaha baru. Ketika mereka beban ekonominya kurang, tekanan untuk buka tambak baru kan berkurang. Iya. Artinya pembabatan lahan jadi berkurang juga kan, karena mereka berpikir ya kan nggak harus tambak, ada bisnis yang lain yang bisa dijalankan gitu. Tapi kalau kayak gitu berarti pelaku social entrepreneurship-nya itu apakah harus komunitas atau pemerintah daerah atau gimana itu Pak, atau kota? Kalau di case-nya mereka komunitas jadinya. Jadi ada beberapa kalau biasanya kita sebutnya Kodarwis, kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Mereka menjalankan itu mengorganisasi para ibu, mengorganisasi untuk ibu-ibu untuk mencabut duri. Itu inisiatifnya berarti dari siapa tuh Pak? Mereka itu para Kodarwis ini, beberapa orang ini di sana. Kita Atma Jaya waktu itu asli sana. Penduduk setempat. Kita di situ waktu itu Atma Jaya datang untuk pendampingan teknisnya. Bagaimana memasarkan produk mereka. Tambah satu lagi sebenarnya garam. Jadi garam yang
bukan garam dapur yang dimurnikan karena dia disuling dulu. Kemudian hasil sulingan ini yang dijual. Jadi, dijual, oke. Warna putih garamnya itu karena disuling. Kalau garam yang asli itu warnanya coklat kotor. Iya. Karena dia disuling, hasil penyulingan ini dikeraskan kemudian ditumbuk jadilah garam dapur yang garam dapur yang putih dan bermineral tinggi gitu kan. Sebetulnya kalau garam dapur yang kita beli di supermarket itu kemungkinan pakai pemutih. Karena untuk proses pemutihan itu dalam skala yang sebesar industri itu kan butuh waktu yang lama kan. Untuk penyulingan itu kan butuh waktu yang lama. Ini kan kalau ngejar volume kan nggak mungkin. Makanya dibantu dengan pemutih. Tapi kalau di sana benar-benar dipakai untuk spa, untuk dapur juga bisa. Dijualnya di mana Pak kalau yang gitu? Nah, waktu itu dijualnya ya waktu itu masih jemput bola sih. Jemput bola tuh berarti maksudnya menunggu. Tunggu bola. Oh, kita nunggu bola. Orang datang ke sana beli di situ. Oke. Gitu. Nah, karena kondisi pandemi otomatis nggak ada yang datang. Iya, turun pasti penjualan. Turun. Wisatanya turun. Berhenti, jualan garam berhenti, jualan batik berhenti, bandeng juga berhenti, semuanya berhenti gitu kan. Nah, mereka kemudian recovery. Lalu kita datang juga kemudian di kelas saya social entrepreneurship kami mengajarkan mereka untuk project based juga kan. Nah, anak-anak kita bawa ke sana gitu. Oke, ini kondisinya kayak gini. Terus ide kamu apa? Kalau kamu mau bikin social entrepreneurship dengan kondisi yang ada saat ini untuk mengatasi isu utamanya adalah isu environment. Nah, isu environment untuk mengatasi isu environment ini kamu harus mengatasi sisi ekonominya dari sisi sosialnya. Terus bisnis apa yang bisa dibikin untuk dengan yang melibatkan komunitas, memaksimumkan bisnis yang sudah ada kan? Oke. Apa? Ada satu kelompok yang idenya adalah, ya udah kalau gitu kita merubah konsep jualan batiknya dari tunggu bola jadi jemput bola. Artinya kita lah yang memasarkan di Jakarta, baik secara online maupun offline. Produksinya tetap di Brebes. Artinya memperluas jangkauan pasarnya kan. Kalau perlu nanti idenya juga salah satunya adalah bahwa batik ini nanti akan bekerjasama dengan desainer muda untuk bikin koleksi busana. Jadi nggak hanya jualan kain, tapi jualan koleksi busana yang menggunakan kain yang dihasilkan dari desa Brebes. Itu satu. Ada yang punya ide lagi, bandeng, cabut duri, udah berhenti gitu aja. Kenapa nggak bikin sambal? Ya kan? Bisnis sambal, bahan dasarnya adalah bandeng, cabut duri itu. Terus mereka, wisatanya. Selama ini wisatanya itu menunggu orang datang. Kenapa nggak kita mendatangkan orang? Nanti mereka membuat paket wisata yang dijualnya adalah ke sekolah-sekolah. Tapi karena Bapak di program studinya hospitality and tourism ya, jadi harus fokusnya di harus situ. Harus ada relasinya dengan hospitality maupun pariwisata. Pariwisata, oke. Dari satu desa aja gitu ya bisa dibuat social entrepreneurship. Banyak gitu ya. Iya, itu baru beberapa yang terpikirkan gitu. Sebenarnya potensinya banyak. Tapi berarti balik lagi Pak, apakah pelaku social entrepreneurship itu harus pemerintah atau dari satu komunitas atau bisa dilakukan secara individual? Individual justru kebanyakan pelaku pariwisata social entrepreneurship itu malah individual di dunia ini gitu. Bahkan kemarin itu ada datanya gitu kan.
datanya itu profil dari social entrepreneurship. Secara global itu siapa sih yang menjadi social entrepreneurship kan pertanyaan? 55% pria, 44% wanita. Jadi cukup seimbang dari sisi gender. Terus yang kemarin yang cukup mengejutkan dari data tersebut adalah mereka yang terjun menjadi social entrepreneurs itu justru kebanyakan berusia muda. 18 sampai 34. Ini kita bicara data global ya. Iya. Nah, pertanyaannya dari situ justru pertanyaan lebih lanjut yang muncul dalam benak saya adalah kenapa justru kebanyakan Gen Z dan milenial mahasiswa ini dan bukan generasi yang senior seperti saya atau generasi itu yang turun ke dalam social entrepreneurship. Ya kan? Kenapa? 18 sampai 34 kan. Saya cari tahu lebih lanjut gitu kan. Nah, kalau yang saya temukan mungkin bisa diperdalam juga oleh Ibu gitu kan. Kalau konsep kewirausahaan sosial itu disukai oleh anak-anak mahasiswa atau Gen Z, millennials itu karena sifatnya inovatif. Oke. Terus kemudian ada social impactnya. Dan juga ternyata sesuai dengan aspirasi karir generasi sekarang. Oh gitu ya. Anak-anak generasi sekarang itu aspirasi karirnya lebih luas dibandingkan kami. Kalau kami dulu aspirasi karirnya adalah setelah lulus, misalnya S1 nih ekonomi, aspirasi karirnya lulus adalah bekerja di perusahaan. Sekarang juga Pak banyak yang kayak gitu. Bekerja di perusahaan atau jadi PNS. Iya betul. Kalau sekarang anak Gen Z lulus kuliah, aspirasi karirnya bekerja di perusahaan, jadi YouTuber, buka kafe, ya kan? Buka usaha apa, terus mungkin freelancer. Banyak sekali aspirasi karir yang bisa mereka pilih saat ini betul, gitu, opsinya betul. Gitu. Dibandingkan dulu tuh opsinya cuma dua, kerja kantoran, PNS. YouTuber itu sudah jadi karir yang diakui ketika saya mau bikin SIM Pak, SIM mobil. Udah muncul gitu? Ada pilihannya. Okay. Jadi kan waktu itu saya bilang kan, Ibu apa nih? Dosen Pak, yakin dosen. Terus di scroll tuh sama dia, di bawahnya dosen tuh ada duta besar. Duta besar nggak Bu? Bukan Pak, gitu. Terus di scroll lagi sampai bawah muncul YouTuber gitu. Jadi di opsi karir buat di SIM tuh lumayan. Opsi karir, salah satu opsi karir ternyata yang dipilih oleh anak muda usia 18 sampai 34 adalah social entrepreneurship. Selain entrepreneurship ya, social entrepreneurship juga menjadi opsi pilihan mereka, bisa menjadi opsi pilihan mereka. Nah, kenapa juga mereka tertarik sama social entrepreneurship? Karena saya lihat bahwa Gen Z dan millennials, teman-teman mahasiswa terutama ini merupakan generasi yang independen. Oke. Dan saya melihat yang saya perhatikan dari beberapa informasi dan research yang saya lihat, gitu. Research cepat aja sih gitu. Mereka generasi yang sekarang itu menganggap harta itu hanyalah alat untuk mencapai kebahagiaan menurut versi mereka. Oke. Kalau generasi kami bekerja untuk apa? Untuk beli rumah, untuk kemudian menikah, untuk kemudian berkeluarga, kemudian untuk menyekolahkan anak. Itulah kebahagiaan menurut versi kami, gitu, generasi kami. Kalau menurut versi mereka sekarang beda. Buat mereka bagian itu adalah nggak punya rumah juga nggak apa-apa kok, kan ada apartemen. Iya betul. Nggak punya mobil nggak apa-apa, kan ada Gojek apa Gokar. Kenapa harus punya mobil? Gitu. Betul. Yang penting kebahagiaan itu adalah satu, bisa makan enak pas pengen, bisa jalan-jalan ke luar negeri pas pengen, ya kan? Bisa nonton konser Bruno Mars lagi main. Kalau itu aja udah cukup.
dan punya gadget yang terbaru udah. Itu aja. Oke. Jadi nggak ada benak mereka aku harus punya rumah gitu. Nggak beda, sudah nggak terlalu urgensinya tuh sekarang lebih masih ada tapi nggak seberat dulu gitu. Apalagi sekarang rumah itu harganya makin apa ya, makin mahal ya. Iya. Kalau mau yang masih masuk budget sesuai dengan tabungan yang dulu mungkin makin jauh gitu dari pusat kota. Iya. Nah, kalau mereka independen dan mereka harta itu hanyalah alat untuk mencapai kebahagiaan versi mereka. Mereka tidak mau bekerja di satu perusahaan yang gajinya gede sekalipun, tapi kalau di perusahaan itu toksik. Betul. Keterkaitannya dengan mental health. Gajinya 50 juta, tapi setiap hari dimarahin, setiap hari di dalam tekanan. Mereka nggak mau. Mendingan saya keluar bikin usaha sendiri. Meskipun hasilnya lebih sedikit, yang penting cukup kok untuk jalan-jalan ke luar negeri, cukup untuk makan enak. Kan saya nggak harus beli mobil, nggak harus beli rumah. Beban finansialnya kan nggak seberat kalau harus beli mobil dan beli rumah kan. Maka opsi entrepreneurship, opsi social entrepreneurship itu daya tariknya lebih kuat di mereka dibandingkan generasi yang dulu. Karena kalau kami bertahan dimarahin, kami bertahan diinjek-injek supaya bisa bayar cicilan KPR. Supaya bisa menyekolahkan anak gitu ya Pak ya. Kalau anak, jadi kan sekarang enggak, cita-citanya kan berkeluarga dan punya anak. Punya anak pun cukup. Anak bul ya. Iya kan? Perhatiin nggak ada shifting di situ. Makanya sekarang demografi kita ini memang bergeser. Industri pet bisnis itu sekarang di Indonesia lagi booming ya. Iya betul banget sih Pak. Nah itu terus kalau Anda mau buktinya apa? Kenapa anak-anak muda sekarang kok lebih tertarik ke entrepreneurship dan social entrepreneurship? Salah satu contohnya adalah ada satu social entrepreneurship namanya 1000 Guru Foundation. 1000 Guru Foundation, loh, tapi bukan NGO itu Pak? Bukan. Itu gimana ceritanya? Jadi 1000 Guru Foundation itu mereka menjual paket wisata kepada Gen Z dan millennials, di mana mereka pergi wisata itu sekaligus ngajar. Jadi pergi wisata ke Labuan Bajo gitu. Iya. Nanti sana mereka nggak cuma lihat pantai, tapi mereka akan mengajar anak-anak di sana gitu. Dan ternyata justru model traveling kayak gini yang menarik buat generasi sekarang gitu. Karena itu buat mereka ada traveling with purpose. Betul. Nggak hanya sekedar jalan-jalan. Ini berarti si tanda kutip consumernya ini, si Gen Z dan milenial ini mereka membayar, benar-benar membayar untuk mengajar di sana. Mau kamu ngajar kok kamu malah bayar gitu kan? Kalau konsep buat orang umum kan maksudnya nggak masuk. Loh saya kan ngajar, kok saya malah bayar gitu kan? Tapi termasuk lodging, makanan gitu ya? Lodging, makanan, tidak termasuk tiket pesawat. Nggak termasuk tiket pesawat? Enggak, tiket pesawat beli sendiri. Oke. Dan peminatnya banyak. Iya. Idenya menarik sih ya sebenarnya ya. Ini berarti yang termasuk social entrepreneurs itu adalah si 1000 Guru Foundation-nya gitu ya? Oke, interesting. Itu kemana aja tuh Pak? Nanti saya coba cari website-nya. Dari kegiatan traveling and teaching, terus buat meeting yang menjawab kebutuhan Gen Z, yaitu kebutuhan Gen Z adalah traveling with purpose. Yeah. Buat mereka bukan sekedar traveling, traveling harus ada purpose-nya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari tadi sebenarnya udah banyak sih pertanyaannya, tapi kalau misalkan mahasiswa Ukrida nih pengen belajar tentang social entrepreneurship, apa sih yang harus mereka ketahui? Mahasiswa Ukrida kalau mau belajar, mau jadi social entrepreneur. Mau jadi social entrepreneur. Gimana kalau Anda mau jadi social entrepreneur, apa yang Anda perlukan? 1, critical thinking. Oke. Itu harus. Berpikir kritis ya. Kenapa kok critical thinking saya taruh di nomor 1? Karena again
ketika Anda menyusun bisnis proposal untuk membuat satu bisnis sosial ya, akan sedikit berbeda kalau dibandingkan Anda membuat proposal untuk bikin bisnis komersial. Oke, dari segi apanya nih Pak? Starting point-nya. Oh, oke. Kalau bisnis komersial, ketika Anda bikin bisnis proposal untuk bisnis validation untuk komersial bisnis, itu yang divalidate adalah marketnya, potensial marketnya, size-nya, terus kemudian potensial growth dari bisnis tersebut kan, bagaimana gitu. Kalau social entrepreneurship, yang pertama kali divalidate adalah impact-mu apa? Oke. Karena ketika menganalisa permasalahan sosial itu tidak hanya sekedar melihat apa yang ada di permukaan gitu, tapi menemukan root cause-nya itu apa. Gitu. Kayak misalnya di satu daerah ada satu bisnis namanya, ini kita pakai contoh aja biar lebih jelas ya. Ada satu bisnis social entrepreneurship di Indonesia yang namanya Du Anyam weaving basket gitu ya. Nah, Du Anyam ini didirikan berangkat dari satu tujuan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi di Flores Timur. Masalah yang mereka temukan oleh para pendirinya yaitu 3 orang, Azalea, Melia, dan Hana. Itu adalah tingginya angka malnutrisi di Flores Timur. Jadi banyak bayi mati. Banyak anak yang mati karena malnutrisi di sana. Kalau kita lihat, nah ini more critical thinking masuknya di sini. Kalau lihat hanya dari sisi permukaan, masalahnya apa? Malnutrisi kan? Harus dicari root cause-nya dulu. Harus dicari root cause-nya, kenapa terjadi malnutrisi? Jadi proses critical thinking diperlukan adalah proses di mana kita bertanya why. Terus-terusan ya. Why? Ya, why? Ada beberapa metode yang memang kita pakai. Sampai nggak ada lagi bisa ditanya why gitu. Betul. Itu kan critical thinking gitu. Iya. Nah, pada social entrepreneurship justru proses utamanya adalah menemukan root cause-nya apa, why-nya itu. Kenapa malnutrisi? Karena masyarakat di sana mengandalkan pendapatannya dari pertanian. Padahal kondisi iklim di sana itu berat, tidak seperti di Jawa. Kalau kering sekali, kayak di Labuan Bajo itu kalau pas musim kering debu di mana-mana. Iya betul. Air pump itu 2 hari sekali. Air pump hidupnya 2 hari sekali. Tanahnya itu begitu digali ternyata batu. Waktu kami mengerjakan proyek di sana, kami gali tanah itu batu tuh besarnya dari ujung sampai ujung sini kan. Iya. Seruangan ini besarnya batunya. Jadi nggak mudah untuk menjadi petani di sana. Oke. Nah, akibatnya penghasilan dari pertanian nggak signifikan. Nah, ketika pendapatan dari pertanian nggak signifikan, mereka nggak punya tabungan cukup untuk misalnya meningkatkan nutrisi kepada anak. Yang penting ada beras. Buru-buru beli ayam. Yang penting ada beras, ada sayur, ya udah. Bahkan beras dan garam pun cukup. Makannya cuma nasi sama garam. Gitu. Nah, karena sebenarnya malnutrisi disebabkan karena memang nggak ada uang. Pendapatan hanya dari pertanian. Nah, pertanian unpredictable gitu kan. Oleh karena itu solusinya bukan dengan cara kalau corporate nih, corporate kasih makan. Biasanya oke, kita bagi-bagi sembako. Atau mungkin bikin posyandu, kasih makan bayi, bubur itu charity kan. Betul. Nggak menyelesaikan masalah utamanya kan? Iya.
Kalau social entrepreneurship harus menyelesaikan masalah utamanya. Oke. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara apa? Memperkerjakan ibu-ibu. Ibu-ibu diberikan pekerjaan dengan pekerjaan aktif dan menganyam. Jadi ketika mereka nggak ke ladang, mari ke sini anyam, bikin anyaman, kamu dapat pendapatan tambahan kan? Nah, ketika mereka dapat pendapatan tambahan, nah, biasanya perempuan yang mandiri nih, itu yang mandiri secara finansial itu cenderung fokus pengeluarannya pada makanan bergizi, kesehatan dan pendidikan anak. Iya. Pasti yang ditambahkan anaknya dulu kan. Iya. Ketika dia ada uang, pasti uangnya buat anak dulu, bukan buat dirinya dulu. Nah, otomatis dengan dia dapat pekerjaan, ada penghasilan tambahan, kondisi gizi anak meningkat, kesehatan anak meningkat, malnutrisinya berkurang, pendidikan pun juga meningkat. Iya. Ditambah lagi mereka juga si dua anyam ini selain mempekerjakan ibu-ibu di sana, mereka juga menyisihkan keuntungan mereka untuk mendukung inisiatif misalnya beasiswa. Oh gitu. Terus, tapi untuk di komunitas itu aja. Komunitas itu, terus kemudian bahkan memberi kacamata baca, lampu tenaga surya. Iya. Terus sama membangun infrastruktur air karena di sana air kan sulit. I see. Itu diambil dari keuntungan yang disisihkan untuk mendukung membantu komunitas yang mereka yang terhidup bersama dengan mereka lah, berjuang bersama dengan mereka. Itu yang dua anyam itu contoh untuk critical thinkingnya gitu, critical ya, mereka mencari root cause-nya permasalahannya dulu. Itu apa. Pertama. Terus skill yang berikutnya itu selain critical thinking, public speaking. Public speaking. Karena social entrepreneurship itu masalah itu seperti ibaratnya menjual mimpi. Dan kadang-kali yang mau dibantu tuh nggak yakin. Yang dibantu bahkan ya bukan yang membantu. Bukan yang membantu. Yang mau membantu tuh sangat confident, sangat semangat. Yang dibantu nggak yakin, nggak mungkin Pak. Nggak mungkin tuh Bu. Selama ini biasanya gitu. Yeah. Selama ini jualan gini aja bisa kok, fine aja nggak apa. Selama ini menjual bandeng ke pasar terjual. Itu kan udah terjual kan. Iya. Ngapain sekarang repot-repot nyabutin duri gitu kan? Untuk meyakinkan mereka, ini loh kalau dicabut durinya itu kan Anda menjualnya kalau dulu 1 kilo itu hanya 50.000. Kalau dicabut durinya Anda bisa 1 kilo bisa 150.000. Berarti kan ada margin yang lebih besar gitu kan. Setelah dipotong tenaga kerja masih ada keuntungan 40%. Iya. Dibandingkan kalau jualan mentah ke pasar hanya margin itu hanya 10-20% maksimum. Nah, itu kan butuh kemampuan untuk mengartikulasi suatu visi dan misi, menjelaskan kepada mereka, yuk kita jalan bareng-bareng. Yuk kita berjuang bersama-sama. Itu public speaking. Belum lagi public speaking diperlukan apa? Meyakinkan investor. Ya. Jangan salah ya, investor ini biasanya karena ini bukan, kalau investor menginvest uang mereka ke commercial entrepreneurship, mereka kan lihat ROI-nya dibandingkan dengan kalau investasi di pasar saham. Ya. Kalau di saham saya dapat 20%, nah ngapain saya investasi tempatmu kalau cuma dapat 15% kan? Iya. Nggak make sense buat si investor kan? Iya. Sekarang tiba-tiba datang seorang social entrepreneurship ke si investor, Pak, Bapak mau nggak support bisnis kami, perjuangan kami, dan kami siap untuk memberikan ROI sebesar 10%, lebih rendah lagi kan? ROI-nya kadang-kadang social impact-nya Pak yang belum bisa terukur juga gitu. Berarti kan perlu kemampuan untuk menjelaskan, menjual bahwa this business itu tidak hanya melulu masalah uang. Kalau Bapak invest di sini, Bapak menyelamatkan satu komunitas. Itu yang dijual kan?
Makanya ada konsep presentasi yang namanya elevator pitch. Iya. Itu bagaimana Anda bisa menjual ide bisnismu selama perjalanan elevator dari lantai paling bawah ke lantai paling atas. Itu kalau elevator pitch nggak hanya di social entrepreneurship sih, di semua entrepreneurship. Di social entrepreneurship adalah kemampuan untuk menjual idemu, ide bisnismu dengan menekankan pada impact, bukan pada uangnya. Iya, oke. Itu public speaking ya, 2 ya. Seorang Anda mahasiswa untuk mau terjun ke social entrepreneurship, Anda harus punya resilience. Resilience itu bahasa Indonesia apa ya? Daya juang. Daya juang ya. Oke. Karena seperti halnya kalau mau membuka usaha sendiri, berusaha itu nggak mudah. I told you itu nggak mudah. Saya udah ngerasain sendiri gitu. Berat. Gitu. Apalagi sekarang ditambah lagi karena punya misi sosial. Gitu. Tambah berat lagi kan. Nah, seorang social entrepreneur itu menghadapi berbagai macam halangan dan dalam keterbatasan justru lebih terbatas. Karena apa? Anda nggak mungkin pinjam uang ke bank. Social entrepreneurship ke bank itu pasti ditolak. Iya kan? Nggak ada untungnya buat bank. Buat bank apa untungnya gitu? Iya. Nah, juga harus selain daya tahan juga fleksibilitas. Fleksibilitas karena dinamika market yang berubah, ya kan? Dinamika komunitas yang berubah, itu mereka juga harus mampu menghadapi itu. Oke. Resilience and flexibility lah dari satu. Ya. Terus yang keempat itu project management. Oh, I see. Karena seorang wirausahawan atau wirausahawan sosial itu kan dia akan memanage beberapa proyek secara bersamaan pasti. Dia harus mampu membagi waktu dan sumber daya yang tersedia itu secara efisien untuk menjalankan beberapa proyek secara bersamaan. Di saat bersamaan dia harus bikin produk yang mau dijual. Dia harus mikir rekrutmen tenaga kerja. Dia harus mikir pemasaran. Dia harus mikir berbagai hal dalam saat yang bersamaan kan. Itu kalau project management skillnya kurang pasti overwhelmed. Pasti burn out di tengah jalan itu pasti. Iya. Nah, yang terakhir dan nggak kalah penting itu adalah business acumen pasti. Business acumen ya. Karena at the end of the day, social entrepreneurship adalah bisnis. Ya. Jadi business acumen harus ada. Jadi harus seperti pemasaran, harus seperti HRD, harus seperti produksi atau operation, harus seperti keuangan. Di Jakarta itu saya nggak tahu ya masih ada atau enggak Pak. Tapi beberapa tahun yang lalu itu ada kafe yang mempekerjakan orang-orang bisu, apa orang-orang tuli gitu ya, orang-orang bisu ya. Antara itulah, pokoknya ada di Fatmawati. Itu berarti termasuk social entrepreneurship, Pak? Itu social entrepreneurship. Tapi nggak tahu masih ada atau enggak. Iya sih. Hopefully masih ya, karena itu menurut saya itu mulia banget ya. Mulia banget. Amin. Iya. Nah ini satu hal yang membedakan antara komersial dan social entrepreneurship tambahan lagi. Motivasi. Motivasi maksudnya? Gini, selain tadi kan kita bicara measurement success kan. Kalau social entrepreneurship itu mengukur keberhasilan dari impact yang dihasilkan dari bisnis yang dia jalankan. Bagaimana dia bisnis ini bisa membantu suatu komunitas kan? Iya. Atau mungkin bahkan satu negara. Cita-cita yang terbesarnya seperti itu. Tapi at least satu komunitas lah. Satu lagi yang membedakan antara social entrepreneurship dan commercial entrepreneurship adalah motivasi dari ownernya. Oke. Pemilik usaha sosial itu umumnya tidak bermimpi untuk menjadi kaya raya. Kaya aja bisa nggak Pak? Kalau nggak bisa kaya raya? Raya dicabut. Kaya ya, raya enggak. Nanti saya kasih contoh. Ada satu social entrepreneurship yang kaya banget. Oke. Nah, kenapa? Energi yang membuat social entrepreneurship untuk mau bangun pagi
atau bangun lebih pagi dari orang banyak. Karena seorang entrepreneur kan harus bangun lebih pagi dari pekerja, ya kan? Itu adalah kepuasan yang dia dapatkan karena dia tahu sukses yang dia peroleh hari itu. Itulah membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Itu energi utamanya tuh di situ. Dia tetap harus bekerja keras, ya. Dia tetap harus mikir, ya. Tapi dia tidak akan mengorbankan misi utama dia untuk menghasilkan keuntungan. Jadi ketika kondisi lagi buruk nih misalnya, dalam menjalankan bisnis itu kan ada ups and down kan. Kalau dalam kondisi yang lagi buruk, umumnya kalau perusahaan komersial, solusi pertama adalah pecat orang, ya kan? Salah satu lah Pak, nggak yang paling utama lah. Tapi kalau buat social entrepreneurship, dia akan menempatkan layoff itu ke dalam opsi yang paling akhir. Dia akan coba nyari solusi yang lain. Jadi tadi measurement of success, motivation itu yang membedakan antara social entrepreneur dan commercial entrepreneur. Kembali lagi ke kaya raya tadi. Ada satu social entrepreneur namanya Blake Mycoskie. Dia yang mendirikan perusahaan Tom's Shoes. Iya, sepatu Tom's. Itu social entrepreneur. Itu diawali dari tahun 2006 dia jalan pergi ke Argentina. Dia sekarang orangnya suka memang adventure gitu kan. Dia pergi ke Argentina. Terus kemudian dia melihat anak-anak di sana itu di daerah pegunungan itu pergi ke sekolah nggak pakai sepatu. Makanya dia kemudian punya passion, memang passionnya itu di dunia garment kan. Terus kemudian kita bikin sepatu yuk, pabrik sepatu. Nah tapi di dalam pabrik sepatu ini dia tidak sebagai komersial, tidak hanya dari sisi komersial, dari sisi sosialnya dia perhatikan. Makanya dia ada satu inisiatif namanya One for One business model. One for One, iya betul. Setiap sepatu yang terjual dia berikan kepada orang di sana. Dan nggak di Argentina tapi di developing country gitu. Iya. Dan sampai sejauh ini dia sudah membagikan 105 juta sepatu. Kaya nggak Pak sih? Nah, kembali lagi ke kaya atau enggak kan? Terakhir data waktu ditanya Blake itu kaya nggak sih gitu kan? Si manajer keuangannya ditanya, si Blake Mycoskie kaya nggak sih? Pendiri Tom's Shoes kaya nggak sih? Dia bilang kliennya itu sekarang kekayaannya 400 juta US dollar. Atau setara dengan 6 triliun. Kaya kan? Kaya. Tapi kan nggak mungkin sekaya pemilik Nike atau apa ya? Nggak akan sekaya Phil Knight, nggak akan sekaya Indonesia pemilik jarum. Yang kekayaannya tuh ratusan triliun kan. Dia hanya 6 triliun. Tapi kan kaya. Iya. Jadi selama social entrepreneurship ini dijalankan dengan serius, benar-benar sebagai suatu bisnis yang menghasilkan produk berkualitas dan punya purpose, itu marketnya ada kok. Karena ketika kita menjual sepatu Tom's itu kan sepatu, ya ampun, aku lihat ini sepatu apa sih, cuman kain dikasih alas, dikasih merek Tom's, dijual gitu kan. Kalau dari sisi produk, itu produk Cina juga ada gitu kan, banyak banget yang kayak gini gitu kan. Yang lebih murah yang hanya seharga let's say 50 juga dapat, 20.000 juga bisa dapat gitu kan, Tokopedia misalnya. Nah, Kodachi. Tapi kan setiap sepatu yang dia jual itu ada story. Ada ceritanya. Jadi storytelling ya. Nilai jual produknya itu adalah produk biaya cost productionnya plus storytellingnya plus social impactnya.
Sehingga ketika menjumlahkan 3 komponen ini, Tom Swiss bisa dijual satu pairnya 400.000 sampai 500.000. Selop. Oke. Pak, ini kayaknya podcastnya akan agak sedikit panjang, tapi sebenarnya pertanyaannya tinggal satu. Tapi ini tadi sudah terjawab nih dengan pertanyaan saya ke Pak Bambang itu sebenarnya apakah social entrepreneurship bisa menyejahterakan pelaku atau tidak? Tapi itu kan tadi sudah terjawab ya. Kalau kita ada purpose, marketnya pasti ada. Ya karena mereka akan mencari cara bagaimana, ini asumsi nih. Coba tolong dibenerin kalau salah ya Pak. Karena mereka akan mencari cara bagaimana bisnis yang mereka jalankan itu bisa dibeli sama orang melalui storytelling mereka. Gitu ya. Oke, kalau gitu pertanyaannya saya ganti Pak. Seberapa penting passion dan storytelling dalam social entrepreneurship? Kalau storytelling tadi terjawab ya, penting banget gitu. Passion itu sangat penting, itu wajib, harus ada. Kalau Anda nggak punya passion di situ, mendingan jangan. Karena itu yang akan menjadi ibaratnya bateraimu, yang membuat kamu bertahan untuk menghadapi segala kesulitan, segala tantangan itu adalah passion itu. Passion dalam arti passion tidak hanya passion dalam bidang industri atau produk jasa yang dia bikin ya, tapi juga passion untuk membantu orang lain. Karena ketika dia tidak seperti misalnya pendiri Duanyam itu memang passionnya di anyaman. Jadi ada relationnya gitu kan. Terus si Blake tadi juga kan ya passionnya di fashion. Di fashion kan. Bahkan pendiri Garmin Bank, Muhammad Yunus. Garmin itu Bank. memang passionnya memang di keuangan kan. Makanya dibikin bank makanan. Makanya dia bikin microfinance gitu kan. Microfinance. Kalau dia nggak ada passion di situ dan dia nggak punya passion untuk membantu orang lain, pasti nggak akan jalan. Nah, berarti passion dan storytelling. Nah, storytelling kenapa storytelling penting? Karena storytelling ini akan membedakan produk atau jasa yang dihasilkan sebuah social entrepreneurship dibandingkan apa yang dihasilkan oleh commercial entrepreneurs. Artinya mungkin orang bilang, wah mana mungkin kayak Kristen Bakery. Salah satu contoh social entrepreneurship yang sukses mendunia gitu. Kristen Bakery itu adalah perusahaan yang membuat satu produk yaitu brownies. Udah brownies. Tapi browniesnya itu yang memakai adalah Ben & Jerry dan perusahaan es krim. Perusahaan es krim terbesar di dunia. Iya. Dan yang menarik dari Kristen Bakery adalah open hire policy dia, yaitu dia merekrut pekerja tanpa melihat background check. Artinya gini, biasanya kalau orang udah ada catatan kriminal, susah untuk lebih susah cari kerja kan, apalagi nanti perusahaan itu minta SKCK, waduh tambah nggak mungkin gitu kan, udah nggak mungkin lagi gitu kan. Jadi pegawai negeri di Indonesia tambah susah lagi karena nggak ada SKCK-nya, pernah di penjara gitu. Si Kristen Baker ini open hiring policy, dia tidak cek background, dan dia juga tidak menanyakan kamu bisa bikin brownies atau enggak. Tapi diajarkan. Tapi mereka nggak ajarkan. Nah, kalau menurut commercial entrepreneur, wah kamu, tuh deh, gimana kamu bisa bikin brownies kalau orang-orang yang kamu kerjakan aja nggak tahu caranya bikin brownies gitu kan. Dan terus kamu bisa justify ini cost of production-nya untuk menghasilkan brownies yang harganya kompetitif. Kan enggak, biaya trainingmu, produksimu pasti lebih kecil dibandingkan pabrik lain, ya kan? Iya. Karena pabrik lain pakai mesin, ini pakai manusia, ya kan? Nah, karena dia bilang motonya adalah
we don't just make brownies, we make brownies to hire people. Jadi dia tujuannya bukan bikin brownies, tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan pekerjaan lewat sarana bikin brownies gitu. Oke. Nah, ternyata ini di sini masuk storytelling. Yeah. Kalau misalnya nih ada dua perusahaan, satu perusahaan bikin brownies commercial entrepreneur, satunya lagi adalah si Kristen. Sama-sama datang ke investor, ke pembeli. Oke. Yang satunya bilang our brownies gini, the best brownies, kami bisa memberikan kepada Anda dengan harga hanya let's say Rp500 per brownies. Buat Ben & Jerry, production cost es krimnya jadi kurang dong, karena dia dapat supply brownies yang lebih murah kan. Tiba-tiba datang si Kristen, look, Ben & Jerry, kami memproduksi brownies dengan kualitas taste yang tidak kalah dari perusahaan yang tadi. Tapi kami hanya bisa menjual kepada Anda dengan harga 1.000 perak per brownies. Nah, terus langsung si Ben Jerry kan tanya, why should we buy from you for 1,000 when we can buy from other with 500 kan? Yeah. Look sir, because if you buy from us, you're giving a chance to other people to get a job. Yang ke si Kristen. Oke, ini menarik banget ya, maksudnya. Ya, storytelling memang penting berarti ya kalau seperti itu. Tapi kalau logikanya sebenarnya memberikan pekerjaan toh yang di pembuat brownies yang satunya juga kan dia pasti mempekerjakan orang-orang kan? Iya, tetap mempekerjakan orang. Tapi goalsnya adalah memproduksi brownies dengan semurah mungkin. Satunya adalah memproduksi brownies supaya dia bisa mempekerjakan orang banyak kan. Orang-orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Ya. Berarti tanda kutip sebenarnya yang dijual, tanda kutip ya Pak, yang dijual itu berarti orang-orang yang ditolong sama si social entrepreneurs ini dong. Iya. Apa ada istilahnya beneficiaries? Kadang-kali kita atau komunitas. Setiap manusia itu pasti punya jiwa sosial. Oke. Hanya saja dia mungkin tidak punya kesempatan langsung ke sananya. Tapi dia sebenarnya pengen bantu gitu. Iya. Dan ketika dia dipertemukan dengan satu produk yang wow, kalau aku beli produk ini, iya betul, bisa menolong orang itu. Orang lain, gitu kan. Tanpa aku harus terjun ke dalam produksi produk itu gitu. Iya. Mirip kayak di gereja juga gitu kan Pak, ada missionary, ada yang memberikan bantuan untuk misi gitu. Dan ini memang niche market ya, bukan mass market. Kita nggak bisa bicara mass market, ini niche market. Kayak ada yang jual satu, kemarin saya pernah ngasih yang pemenang Rolex Award itu. Apa sih, baju ya? Kain. Itu juga social entrepreneurship juga kan? Iya. Itu dia bisa menjual kainnya, harganya mungkin satu kain lebih mahal dari si Iwan Tirta mungkin. Oh gitu. Karena yang dia jual itu story dari sejak kapasnya diproduksi sampai jadi kain gitu. Dan bagaimana kalau setiap kain yang terjual ini kamu tidak hanya memakai kain, ketika kamu memakai kain ini kamu akan ingat ibu yang bikin kain ini sudah kamu bantu. Oh, oke. Ya, betul. Jadi, again, apakah profitable? Yes, if you can find, kalau kamu bisa bikin produk yang memang dibutuhkan market, ya jangan bikin produk yang tidak dibutuhkan market lah, gitu kan. Tapi dan ketemu niche marketnya gitu ya, identifikasi niche marketnya berarti tetap perlu. Terus ability to create storytelling. To convince people to buy your product. Oke. Pak, nggak berasa kita udah sejam lebih ngobrolin social entrepreneurship. Dan ini kalau pakai istilah sekarang ini daging banget gitu ya Pak ya, kayaknya
banyak banget nih poin-poin yang ditangkap. Jadi perbedaannya social entrepreneurship itu, kalau aku boleh rangkum gitu ya, perbedaannya social entrepreneurship dengan commercial entrepreneurship itu dari orientasinya apakah profit oriented atau social oriented gitu, tapi tetap harus ada profitnya karena itu yang membantu sustainability dari bisnisnya. Kemudian impact sustainability dari misinya. Oke, betul ya, kalau sustainability dari bisnis semua juga pasti nyari sustainability dari bisnis. Kemudian pilarnya itu biasanya social, cultural, sama environmental issues. Bentuknya bisa dalam memberikan lapangan pekerjaan, memberdayakan wanita, menyelamatkan lingkungan gitu ya Pak ya. Kemudian perbedaannya juga itu impact-nya biasanya long term kalau untuk yang social entrepreneurs, tapi starting point-nya berbeda. Jadi kalau commercial itu validasi pasar, kalau social validasi misinya dulu. Social entrepreneurs itu mereka validasi isunya dulu malah. Isunya, oke. Setelah itu measurement of suksesnya juga berbeda gitu ya. Motivasi dari si owner pelaku usahanya ini, mereka biasanya tidak bermimpi untuk menjadi kaya raya doang mungkin ya, tapi kaya raya mungkin enggak gitu ya. Tapi energi utamanya adalah dari kepuasan terhadap dampak sosial yang dilakukan hari itu. Kalau dari skills yang dibutuhkan ada critical thinking, itu yang paling utama karena mereka harus bisa berpikir root cause dari isunya. Kemudian public speaking, resilience, dan flexibility. Kemudian project management dan business acumen tetap harus melandasi semua ini. Oke Pak, ini benar-benar hebat banget diskusi hari ini. Berat banget sih sepertinya, cuma agak sedikit berbeda dengan diskusi-diskusi yang sebelumnya, tapi sangat menarik. Terima kasih banyak Pak sudah memenuhi undangan Youthpreneur Hub untuk episode ini. Semoga lain kali nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, karena Bapak juga sepertinya punya pengalaman dengan international business gitu ya. Ya semoga dengan kita diskusi ini nanti akan menginspirasi teman-teman di Ukrida, mahasiswa di Ukrida untuk bahwa setelah Anda lulus itu opsi karirmu itu tidak hanya bekerja di kantor. Betul. Atau mungkin jadi YouTuber. Ada opsi lain, yaitu sebagai social entrepreneur, di mana di situ Anda tidak hanya mendapatkan benefit financial, tapi Anda mendapat benefit sosial, emosional. Oke, emosional. Kalau Anda ingin well balanced life atau mental health ya, mental health. Ya, oke. Thank you banget Pak. Kita say goodbye dulu ke audience. Bye bye. Yang sana Pak. Oh, sana. Bye bye.